Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin amma ba'. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para habib kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari kita dikumpulkan kembali di majelis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhibbin. Kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keapitan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriat, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun, yang dikarang oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini masih berkenaan tentang memilih persahabatan. Paling kada jasidin ada 5 nang kita cari, nang kita jadikan orang itu sebagai sahabat. Kemarin yang pertama orangnya akal, orangnya berakhlak mulia, 2. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu orangnya soleh. Lain ngarannya soleh lah, ini sifatnya, kesehariannya, orangnya kita melihat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak aja ngaran orang soleh tapi belum tentu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehariannya kita melihat kepribadiannya bisa kita jadikan sebagai teman ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang fasik, yang selalu mengerjakan dosa besar, dosa yang besar. Orang fasik apabila kelihatan orang ini menampakkan akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amunnya secara sembunyi-sembunyi kada nampak ngarannya. Kada tahu kita orang ini fasik apa kadanya. Tapi kalau ini orangnya sudah menjahirkan, menampakkan minum arak di tengah orang banyak, juriring di jalan, tak tahu dia pasik nih, jadi akan kawan. Lain amunnya kita sanggup merubahnya, wah kita wajib untuk merubahnya. Bagaimana misalnya dia sebagai anak kita, wajib kita merubahnya, jangan sampai. Atau kepala desa, nah kepala desa wani misalnya merubah daripada orang ini, jangan sampai dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita melihat orang ini menampakkan perzinahan dinampakkan, minum arak dinampakkan, ini jelaslah orang fasik. Karena orang yang takut akan Allah taala itu tidak mengekali dalam berbuat dosa besar. Dan orang yang tidak takut kepada Allah taala tidak dapat dipercayai sepenuhnya, bahkan pendiriannya tidak tetap. Nah, jadi Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya setiap orang nang fasik, kadang orang ini bisa aja berbuat dosa tapi kada sampai berkekalan, langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada kau dipercayai, diamanahi kada kawaja. Nah, ini diriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu bergelar seorang nang al-amin, orang nang dapat dipercaya. Jadi diriwayatkan bahwasanya Abu Lahab, musuh bebuyutan. Abu Lahab ini tahu Rasulullah ini orang yang terpercaya. Setiap hendak keluar kota, hendak
pergi keluar rumah, misalnya keluar kota, meninggalkan beberapa hari, ini Abu Lahab menitipkan kunci rumahnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal musuh, tetap Sidin dipercaya oleh musuh-musuh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang fasik, jangan sekali-kali kita mempercayai sepenuhnya. Kalau hendak menitipkan sesuatu kepadanya, selalu berbuat mengikuti keadaan dan kehendaknya, Bang. Ya. Pendiriannya tidak tetap, selalu berubah-ubah mengikuti keadaan dan perilakunya. Bila ingat asal nyaman diambil. Berubah-ubah, pendiriannya akan selalu tetap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabahu hawa." Dan jangan engkau patuh akan orang yang telah kami lupakan akan hatinya dari mengingat akan Allah Subhanahu wa taala dan terus saja mengikuti hawa nafsunya. Rasulullah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berteman dengan orang yang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian orangnya sering melakukan perbuatan besar. Maka jauhi dari bersahabat dengan orang yang fasik. Karena berurusan melihat perkara-perkara yang fasik dan karena berterusan melihat perkara-perkara yang fasik, dan maksiat akan menghilangkan kebencianmu terhadap maksiat tersebut. Lalu akhirnya engkau merasa ringan memandang maksiat. Jadi kalau kita bersahabat orang fasik ini sering melakukan dosa, sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lambat laun kita pun yang menemaninya, kita pun yang menjadi sahabatnya akan berbuat kemaksiatan tersebut, menular di kita. Coba kamu lihat, orang banyak menganggap mudah dosa maksiat ghibah, mengumpat orang, menyambati orang ini istilahnya orang tuh bujur aja kain fitnah lah. Ghibah ini sesuatu apabila kita bilang di hadapannya, orang itu kada suka, orang itu kada senang. Misalnya kita nih melihat orang tuh hirang, nah kita sambut orang sekalipun bujur, itu ghibah. Nah itu ghibah, maksiat ghibah, sering menyambati orang. Tetapi jikalau mereka melihat seorang alim memakai cincin emas atau memakai kain sutra, niscaya mereka sangat mengingkarinya. Padahal dosa ghibah itu jauh lebih besar dari dosa memakai cincin emas atau pakaian sutra. Nah, sekalipun diharamkan ketika seorang laki-laki memakai cincin emas. Nah, ini orang alim, jadi Imam Ghazali seorang alim memakai cincin emas, wah langsung disambati aja. Memakai kain sutra, wah apa kiai ini tuh, apa orang alim itu. Padahalnya menyambati orang itu ghibah, dosa ghibah itu lebih besar daripada memakai cincin emas atau memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Jadi orangnya soleh, tinggalkan bersahabat dengan orang yang fasik. Keempat, orang yang tidak tamak akan dunia, pikirannya hanya keinginan dunia. Kayak apa aku banyak duit, kayak apa aku sekira mewah kehidupan, pikirannya hanya dunia. Nah, maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang tamak akan dunia. Bersahabat dengannya adalah racun yang dapat membunuh, karena tabiat seseorang itu cepat sekali meniru dan mengikuti tabiat orang lain. Nah, jadi orang yang tamak tidak bisa kita sahabat. Kita tahu orang ini apa, kita berpikiran, kita melihat dengan keadaan kepribadiannya lebih mengutamakan daripada dunia. Nah, ketika panggilan ajan dihiraukan, misalnya kita melihat orang ini sibuk dengan perbuatan-perbuatan dunia. Ketika ada majelis ta'limnya, ada hiran-hirannya dah. Nah, lebih mengutamakan akan dunia. Dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat. Jadi apabila seseorang bersahabat dengan orang yang menyenangi kesenangan dunia, itu cepat sekalipun orang ini baik bisa jadi jahat. Sekira-kira kita tidak menyadarinya, maka kedudukan dengan orang yang tamak pada dunia akan menambah tamakmu terhadap dunia. Dan sebaliknya, kedudukan dengan orang yang juhud akan menambah juhudnya pada dunia. Nah, yang terakhir, orang yang benar. Jadi ada 5,
orang yang benar di sini, maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang sering berdusta. Nah, orangnya sering berdusta, barangkali ia akan menipu engkau karena ia laksana fata morgana. Fata morgana itu seakan-akan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Fata morgana itu di hari yang panas, kita melihat di kejauhan seakan-akan ada banyu. Di baraknya tidak ada banyu, ya, hanya apa jadi ilusi mata kita. Jadi orang yang sering berdusta itu seakan-akan fata morgana yang akan mencelakakan akan kita. Nah, maka inilah 5 syarat yang perlu engkau cari di dalam memilih sahabat. Barangkali susah engkau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat ini walaupun pada orang yang duduk mengaji di musala atau duduk beribadah di dalam masjid. Jadi Imam Ghazali mencari yang 5 ini sangat ngalih. Apabila ngalih sekalipun orang terus di masjid saja duduknya, di musala sholat saja atau duduk beribadah dalam masjid, kadang tentu juga memiliki daripada 5 syarat ini. Nah, oleh itu tiada jalan bagimu kecuali engkau memilih satu di antara 2 jalan. 2 jalan yang kita perlukan karena kita susah mencari. Yang pertama di sini berujlah, yaitu mengasingkan diri dari orang banyak karena disitulah letaknya keselamatanmu. Ini saat ini Imam Ghazali berapa tahun sudah sidin meninggal, ratusan tahun yang lalu. Nah, paling kali kita berujlah, menyatakan, mengasingkan diri ke hutan misalnya, lebihan. Nah, itu lebih selamat di sini. Kedua, bergaul dengan orang banyak mengikut kedudukan mereka masing-masing yang berdasarkan kepada 3 bagian. Atau kita bergaul dengan mereka, cuma ada 3 pulang syaratnya di sini. Saudara untuk akhiratmu, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya hal-hal agama. Misalnya kita melihat sahabat atau kawan kita ini senang urusan akhirat, menuntut ilmu, beribadah. Nah, kita ke situ nang urusannya masalah agama aja. Jangan orang yang sering beribadah kita urusi, kita campuri dengan urusan-urusan dunia. Nah, ini kalau kita melihat saudara untuk akhiratmu, ya cari orang yang hal-hal tentang agama. Bagaimana kita menyelamatkan kita di akhirat. Nah, itu yang kita cari. Yang kedua, jisidin saudara untuk duniamu, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya akhlak yang baik. Apabila orangnya ini urusan dunia aja, kita tampakkan akhlak kita yang baik. Nah, akhlak kita yang baik. Yang ketiga, saudaramu untuk kejinakan hatimu, maka jangan engkau perhatikan padanya kecuali hanya keselamatan diri, kejinakan daripada fitnah dan keburukan. Nah, saudara untuk kejinakan hatimu, maka jangan engkau perhatikan padanya kecuali hanya keselamatanmu dari kejahatannya. Nah, jadi kita melihat ini saudara kita pasangan mencelakakan kita ini, apabila dikawani pasangan membuat kita binasa, misalnya pasangan merugikan kita. Al-Imam Ghazali mengumpamakan manusia itu ada 3 perkara. An-nas salasah. Awwaluha masaluhu kama salil gadai ma yastagna anhu. Manusia itu terbagi 3. Jadi yang pertama, sebagaimana manusia ini semisal makanan pokok. Mau kada mau kita tiap hari harus mencarinya. Jadi makanya apa manusia yang makanan pokok, yang memperhatikan, menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, orang-orang yang otomatis orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang dekat, orang-orang yang diperlukan. Nah, diperlukan di masyarakat, misalnya punya kadede sidin ini pacangan kadede salat berjamaah misalnya, punya kadede sidin ini pacangan kadede yang baca 2 salamat. Punya kadede sidin ini pacangan kadede tagawi fardu kifayah misalnya, macam-macam. Nah, ini orang manusia sebagaimana makanan pokok. Nah, yang kedua pulang masaluhu kama salil dawa la yastahju waqtun duna waqtin. Yang kedua jisidin sebagaimana manusia ini sebagaimana obat yang apabila diperlukan ketika kita garing haja. Ada setiap hari. Ada setiap hari kita misalnya ketika sakit pasti mencari manusia. Seperti tabib, dokter.
Yang kita perlukan ketika waktu kita sakit saja. Sebagaimana obat. Yang terakhir masaluhu kama salil gada. Sama sekali nida. Sebagaimana yang terakhir, yang ketiga, orang ini sebagaimana penyakit. Yang kada diharapkan kebaikan terhadapnya. Pasti orang kada dihendak. Amunnya ada orang ini pasti ada kejahatan. Pasti orang kada hendak. Dia ada orang ini pulang ini pas tangan berhilangan. Pasti orang ini kada hendak disenangi, kada hendak dijadikan sahabat. Nah, ini perlu kita hindari. Jadi ketika ada manusia, apabila kita melihat ini seakan-akan penyakit, kada hendak garing loh. Nah, kita hendak lihat. Jadi apabila kita melihat ada orang ini yang bermasalah, ketika di masyarakat kada diingini keberadaannya. Nah, maka hindari daripada sifat-sifat yang mana kita kada akan dikehendaki orang. Jangan lihat istilahnya kita ini tahu aja sifat ini kada dikehendaki orang, kita gali misalnya. Ini tahu aja pada mencuntan ini kada dikehendaki orang. Bila kita mencuntan pada di masyarakat itu, maka orang menganggap kita sebagaimana penyakit. Hendak dibuang orang hati pada kampung. Nah, namun terkadang seorang hamba itu dibalakan dengannya walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Khairun nas ya Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik manusia itu yang lebih bermanfaat bagi manusia yang lain. Kayak apa kita sekira beri manfaat bagi orang yang lain? Nah, kita berikan dengan akhlak-akhlak terpuji. Kita berikan dengan kesenangan-kesenangan apabila orang melihat kita, orang itu senang melihat kita. Nah, maka orang itu mengambil langkah-langkah yang banyak supaya ia dapat selamat daripadanya. Namun demikian di dalam penyakit itu ada satu rahasia besar seandainya engkau mampu menghadapinya. Misalnya jadi menghadapi apabila kita mampu membikinnya tobat. Nah, ya apabila engkau coba memperhatikan keadaannya dan kesenangannya yang buruk, lalu setelah itu engkau pun menjauhinya dari diri daripadanya. Namanya kita sanggup membuat orang itu tobat atau kita berjauh menghindar daripadanya. Namanya kita kada mampu, hindari saja. Namanya kita mampu, ajak dia untuk tobat kepada Allah. Jadikan dia orang yang bermanfaat, kada jadi orang yang merugi. Jadi orang yang merugikan. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, siapa sebenarnya yang mengajarkan adab-adab kepadamu? Lalu beliau menjawab, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku, tetapi apabila aku perhatikan kejahilan, maksudnya tidak beradab, orang yang jahil timbul di dalam diriku perasaan mau menjauhkan diri daripadanya. Jadi sifat kebodohan di Nabi Allah Isa itu sifat yang membinasakan baik dunia maupun di akhirat. Apabila orang yang malas-malasan, kejahilan, kebodohan, orang malas itu sama pasti akan binasa, pasti akan merugi baik dunia maupun akhirat. Sungguh benar perkataan Nabi Isa alaihissalam, jikalau orang banyak menjauhkan diri dari membuat apa-apa yang mereka benci, orang lain membuatnya terhadap diri mereka, niscaya sempurna sekali adab dan musyarakah. Bersahabat tidak pula lagi kepada orang yang mengajarkan adab-adab kepada. Jadi kada perlu lagi apabila kita melihat kejahilan, kebodohan, kemalasan ada dalam diri kita, kita jauhi. Sehingga orang itu akan bersifat dengan sendirinya sifat-sifat kebaikan. Sifat-sifat yang disenangi oleh orang lain. Jadi jangan sampai kita bersifat ada kebodohan dalam diri kita, ada kemalasan di dalam diri kita. Karena orang malas itu pasti akan binasa, pasti akan mendapatkan kerugian baik dunia maupun akhirat. Tugas kedua, cara menunaikan hak persahabatan. InsyaAllah minggu yang akan datang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keapiatan yang bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri daripada pengajian, sebagaimana biasa kita membaca salawat kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang luas yang halal, diberikan kesehatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, dijauhkan daripada mara bahaya, bala dimatikan dalam keadaan husnul khatimah.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salaman jaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqla bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustaqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum milak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman jaman ala sayyidina Muhammad tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqla bihil khawaidu wa tunhalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustaqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allah dan jamilata wa salim salaman jaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqla bihil hawaidu wa tunhalu bihil ragaibu wa husnul hawatim wa yustaqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Al-Fatihah. يا نعبد وإياك نستعين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.